Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Kita percaya, kita sukacita dan sehat selalu dimanapun kita berada dan apapun masalah yang kita alami ya saudara ya. Puji Tuhan, tadi saya mau live streaming, cuman sinyalnya kurang baik, jadi saya buat video biasa ini aja saudara ya. Saya percaya walaupun kita tidak live streaming, walaupun video seperti ini, saya percaya kita sukacita dan diberkati usaha bisnis Bapak Ibu. Amin saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan membahas 33 kriteria seorang prajurit Kristus dan mengangkat puji-pujian, kita mau doa dulu saudara agar kita tetap kuat dan tetap semangat apapun pergumulan Anda ya, buat Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di pagi hari ini hamba-Mu bisa menyapa saudara-saudari seiman Tuhan. Walaupun live streaming kami tadi terganggu Bapa, hamba-Mu bisa mengupload video biasa Tuhan, agar kami tetap kuat dan tetap semangat Bapa menjalani kehidupan apapun pergumulan yang kami alami. Tuhan Yesus, Engkau tahu dan Engkau melihat isi hati kami yang selalu memuji-muji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan, merenungkan firman-Mu dan selalu berdoa dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga tidak lupa mendoakan buat saudara-saudari seiman Tuhan Yesus yang sedang menonton dan mendengarkan video ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, masalah mereka Tuhan, biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan Bapa, topangkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu Bapa buat mereka yang membutuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga tidak lupa mendoakan buat keluarga besar hamba yang ada di kota Medan di Sumatera Utara Tuhan Yesus. Engkau tahu dan Engkau melihat apapun yang mereka alami, pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka lakukan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan Engkau topangkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu buat keluarga besar hamba yang di Medan jika mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran keluarga besar hamba Bapa yang di Medan Tuhan, yang di Sumatera Utara, agar mereka lebih lagi mencari wajah-Mu dan mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, agar mereka tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan hamba tidak lupa mendoakan buat pemimpin kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden Republik Indonesia Tuhan, dan Wakil Presiden, para Menteri, MPRI, DPRI, DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Panglima TNI, Kapolri, Dokter, Suster, Bruder Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupannya Tuhan, kesehatannya, berikan kepada mereka kekuatan agar mereka tetap kuat dan tetap semangat Tuhan menjalankan tugas mereka masing-masing Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan ini Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang benar Tuhan Yesus, yang selalu Tuhan melayani masyarakat dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba juga tidak lupa mendoakan Bapak Kapolres, Kapolsek ya di kota hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati kehidupan Kapolres dan Kapolsek hamba Bapa, beserta staf-stafnya semua Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan Yesus, jauhkan COVID-19 dari mereka, dan biarlah Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran para anggotanya dan juga pemimpinnya Tuhan, agar mereka tetap kuat dan semangat menjalani tugas mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan apa yang sudah hamba doakan ini Bapa, Engkau mendengarkannya dari tanah kerajaan sorga Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu dan membahas 33 kriteria seorang prajurit Kristus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi lidah hamba-Mu ini Bapa, agar apa yang hamba sampaikan Bapa, pesan-pesan-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami dan menjadi berkat buat kami yang mendengarkannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau menjamah hati dan pikiran hamba-Mu ini Bapa, agar menjadi lebih lagi mengenal akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidupku Bapa. Ajari hamba-Mu ini lebih lagi Bapa, bimbing hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, menghina kami, mencaci kami, memfitnah kami, menghujat kami Tuhan, yang menjatuhkan kami, yang menyerang kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampunilah mereka Tuhan Yesus, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami siap mulai ibadah kami di pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin saudara. Mari kita angkat lagu pujian saudara. Aku masih punya Tuhan, agar kita tetap kuat dan tetap semangat apapun masalah kita di pagi hari ini. Amin saudara. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yang besar, yang selalu
dan ada bersama kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, walaupun kamu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dihujat, dijatuhkan, diserang, ingat, kita masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita baca di Mazmur 98, saudara ya. Mazmur 98 ayat yang pertama ya. Saat penyelamatan sudah dekat. Amin, saudara. Biar saya bacakan. Ya. Mazmur 98, saudara ya. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin, saudara. Ini saudara di Mazmur 98 mengatakan, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Ya kan? Amin. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Jadi di sini firman Tuhan di Mazmur 98 ini, saudara, ya, mengajarkan kita itu bergembiralah. Maksudnya apapun, badai apapun yang datang kepada Bapak Ibu, apapun masalah Anda itu bersuka cita saja, begitu. Amin, saudara. Di sini Mazmur 98 mengatakan saat penyelamatan sudah dekat. Saat penyelamatan sudah dekat. Jadi kita itu walaupun kita punya masalah, ataupun masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ataupun masalah ekonomi, masalah dengan tetangga rumah, ataupun masalah dengan sahabat kita terdekat, begitu toh, ataupun masalah karena sakit penyakit, kita bersuka cita aja, bergembira aja, ya. Amin, saudara. Karena kita itu, kalau kita itu fokus dengan masalah kita, berarti kita merasa itu kayak tidak dekat sama Tuhan. Sementara kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus selalu bersama Bapak, Ibu, dan saya juga. Oleh karena itu, apalagi yang mau kita pikirkan? Apalagi yang mau kita persoalkan? Apalagi yang mau kita inikan toh? Karena seperti yang tadi itu, Tuhan akan datang dan menghakimi dunia. Maksudnya itu ya, apapun masalah Anda, serahkan sama Tuhan aja gitu loh. Berseru aja sama Tuhan gitu, saudara. Karena kalau kita hanya mengandalkan logika kita, mengandalkan pola pikiran kita, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, yaitu kita tidak akan mampu, saudara. Kita tidak akan mampu. Tapi kita harus bersemangat.
hidup ini, saudara. Seperti di Mazmur 98 mengatakan, saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin, saudara. Oleh lengannya yang kudus. Oleh karena itu, kita itu harus banyak baca firman, saudara. Doa, bercakap-cakap aja sama Tuhan. Apapun masalah, doa kunci kamar Anda. Bercakap-cakap aja. Jangan karena kita lagi kemalangan, contoh ya, ini contoh. Contohnya ada keluarga kita yang yang meninggal, contohnya ya. Akhirnya kita stres, pusing ya, asik mikiri ke situ aja kita. Ujung-ujungnya kita kan membawa hati sedih terus, tidak membawa hati gembira, tidak membawa hati sukacita, saudara. Amin, saudara. Jadi walaupun kita mempunyai saudara ataupun anak ataupun keluarga apapun yang meninggal, ya kita cukup doa dan kita berserah aja sama Tuhan. Kita harus berpikir, berarti rumahnya sudah jadi, berarti rumahnya sudah selesai. Kalau masalah pekerjaan, doa saja, tanya Tuhan. Kalau masalah ekonomi, masalah rumah tangga, doa aja, tanya Tuhan. Kunci kamar Anda rapat-rapat, doa, tanya Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat ketulusan Anda memuji dan memuliakan namanya. Ketulusan Anda meminta kepadanya, dia melihat, dia tahu. Dia ada bersama Anda, saudara. Dia ada bersama Anda. Oleh karena itu, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, Anda harus mengundang Roh Kudus. Apapun yang Anda kerjakan, Anda harus bisa mengundang Roh Kudus, agar Anda tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Yesus. Anda berjalan bersama Kristus. Anda berjalan bersama Roh Kudus yang menuntun Anda kemanapun pergi dan kemanapun dan dimanapun berada. Karena kekuatan kita itu datangnya dari siapa, saudara, kalau bukan dari Tuhan Yesus? Oleh karena itu, walaupun Anda itu diserang sama 1000 tangan, 1000 tangan ingin menjatuhkan Anda, tapi jika tangan Tuhan mengangkat Anda, hanya 1 tangan mengangkat Anda, siapa yang dapat melawan? Siapa yang mendapat melawan Tuhan Yesus? Saya mau tanya Bapak Ibu deh. Walaupun Anda itu 1000 tangan yang menyerang Anda, walaupun Anda 1000 tangan yang menjatuhkan Anda, walau 1000 tangan yang iri sama Anda, ingat, jika Tuhan pembela Anda, saudara, jika tangan Tuhan mengangkat Anda, hanya 1 tangan, tidak ada yang dapat menghalang. Amin, saudara. Oleh karena itu, fokuskan aja, saudara, sama Tuhan Yesus. Fokus aja sama Tuhan Yesus. Cari wajah Tuhan Yesus. Berseru, doa, tanya pada Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini, harapan saya buat Bapak Ibu, kita tetap kuat dan tetap semangat. Apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda, tetap andalkan Tuhan. Tetap bawa Tuhan Yesus di dalam pergumulan Anda. Jangan Anda berjalan sendiri menghadapi pergumulan Anda. Tetapi di saat Anda mempunyai pergumulan apapun, doa saja sama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Aku percaya Tuhan Yesus. Apapun masalahku, pergumulanku di hari ini, aku tetap katakan Engkau baik. Udah selesai. Oleh karena itu, harapan saya buat Bapak Ibu, tetap semangatlah.
tetap percaya bahwasanya Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala perkara Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Kita mau bahas 33 kriteria seorang prajurit Kristus, saudara. Ya, biar saya bacakan. Kita membahas Sifra dan Pua. Amin, saudara. Sifra dan Pua. Saya bacakan. Integritas dan kepribadian. Secara umum, integritas adalah kepribadian yang teguh dan yang berkualitas. Integritas juga ada konsistensi antara perkataan yang benar dan perbuatan yang benar. Karena itu, orang yang berintegritas memiliki kepribadian yang konsisten, jujur, teguh, dan berkualitas. Persoalannya, seringkali banyak orang tidak memiliki integritas, bahkan ada yang sampai berkepribadian ganda. Akibatnya mereka mudah sekali mengucapkan sesuatu lalu mencabutnya lagi. Artinya gampang sekali menjadi seorang dengan kepribadian yang tidak bisa diandalkan. Seorang prajurit Kristus dimulai dari seorang yang berkepribadian dalam diandalkan. Pada dasarnya setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Seorang psikolog mempelajari, mengkaji, dan kemudian merangkum manusia dalam 4 tipe kepribadian dasar atau 4 karakter dasar, yaitu 1. Tipe melankolis. Orang yang punya kepribadian melankolis dikenal sebagai analitik, bijak, dan tenang. Ketika hendak berbicara, dia harus pikir dulu, masak-masak, tidak mudah mengeluarkan perkataan tanpa dipikir matang-matang dulu. Kelemahan orang yang berkepribadian melankolis adalah cenderung mudah tersinggung kepada orang seperti ini. Kita mesti hati-hati karena dia seperti gelas kristal, tidak boleh tersentuh sedikit langsung pecah. Tetapi mereka adalah orang-orang hebat karena untuk berbuat apa saja selalu gunakan perasaan dan pertimbangan. Amin, saudara. 2. Tipe plekmatis. Orang yang tak punya kepribadian plekmatis cenderung sabar, santai, dan damai. Sangat menyenangkan jika bersahabat dengan orang yang memiliki karakter plekmatis. Cenderung jarang terjadi perselisihan karena dalam keadaan stres. Seperti apapun dia bisa menikmatinya dan cenderung pendam sendiri. Hanya saja kalau punya suami seperti ini, kalau dia sedang stres cenderung tidak mau maju. Pokoknya susah sekali disuruh maju. Paling-paling dia hanya berkata, tenang saja. 3. Tipe koleris. Orang yang berkepribadian koleris biasanya berorientasi pada tujuan. Karena itu, orang dengan kepribadian koleris terkenal cerdas, analitik, dan logis, bahkan cenderung praktis. Apa saja yang mau dikerjakan harus mengerjakannya dengan yang terbaik. Orang seperti ini juga sedikit perfeksionis dan termasuk pekerja keras. Kalau punya suami atau istri seperti ini, saudara harus selalu siap untuk ekstra sabar. Mengapa? Karena bagi dia pekerjaan itu nomor 1, sementara istri, suami, atau anak nomor 2. Tipe sanguin. Orang yang punya tipe sanguin cenderung hidup optimis dan riang. Bicaranya hebat dan sangat seru. Cerita apapun pasti akan diceritakan dengan riang dan seru bagi orang yang mendengarnya. Sekalipun yang dia ceritakan belum tentu bisa dia pertanggungjawabkan, tetapi tetap dapat dia ceritakan dengan seru. Para politician, orang politik umumnya, adalah orang yang sanguin, pandai bicara tetapi tidak pandai mengerjakan apa yang dikatakan. Pertanyaannya, dari setiap tipe dasar kepribadian ini, kepribadian mana yang paling baik? Tentu saja masing-masing harus menjadi yang terbaik sesuai dengan kepribadian dan karakternya. Persoalannya seringkali ada banyak orang yang tidak bisa memiliki kepribadian yang bisa diandalkan. Jangan menganggap kepribadian yang bisa diandalkan berarti kita adalah orang yang tidak boleh pendiam. Supaya kalau bertemu orang selalu otomatis menyapa, salam, haleluya, Yesus baik. Kalau saudara mengukur dari modelnya seperti itu, lama-lama bisa kesal juga
melihatnya. Makanya salah satu hukum tidak tertulis di gereja Glowfellowship Center yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Setiap orang harus jadi sebagaimana adanya dia. Misal kalau saudara pendiam lalu semua tertawa dan saudara tidak tertawa, oke saja. Sebaliknya ketika semua orang tidak tertawa tapi saudara mau tertawa, silakan saja. Asal jangan pada saat orang lain sementara berdoa lalu saudara tertawa lepas, malahan saudara bisa dianggap tidak waras. Tidak waras saudara, tidak waras. Intinya be yourself and be your best. Jadilah dirimu sendiri dan jadilah yang terbaik dalam kepribadian kita. Inilah yang saya sebut man and woman of integrity, orang-orang yang memiliki integritas, kepribadian yang teguh dan berkualitas. Amin saudara. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu, apapun masalah Anda harus berpikir, aku masih punya Tuhan dan punya pengharapan, dan apapun masalah yang saya alami, ada Tuhan berjalan di depan saya. Amin saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau angkat lagu pujian dulu supaya kita tidak lupa mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Bagiku tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita renungkan lagu ini saudara. Tuhan begitu ajaib, tiada yang mustahil baginya. Apapun pergumulan Anda, persoalan Anda, penderitaan Anda, badai apapun yang menerpa Anda, ingat saja Tuhan Yesus ajaib yang bisa melakukan mujizat di dalam hidup Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus, asalkan kita imani. Oleh karena itu saudara, ingat saja, walaupun beribu-ribu tangan menjatuhkan Anda, walaupun beribu-ribu tangan menyerang Anda, ingat Tuhan Yesus baik. Ingat Tuhan Yesus baik. Jika tangan Tuhan yang mengangkat engkau, tidak ada gunanya walaupun beribu-ribu tangan menjatuhkan engkau. Jika Tuhan mengangkat engkau, siapa yang dapat melawannya? Siapa yang dapat menyingkirkannya? Siapa yang dapat membatalkannya? Siapa yang dapat menggagalkannya? Siapa yang dapat menjatuhkannya? Oleh karena itu, ingat, kita masih punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara yang besar. Apapun masalah kita, ingat Tuhan kita luar biasa dan dahsyat dan ada bersama kita di pagi hari ini. Mari kita renungkan lagu ini saudara. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman
bagiku. Mari kita angkat sekali lagi saudara. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada buat Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apapun penyakit Anda, apapun masalah Anda, ingat, mukjizat masih ada di dalam hidup Anda dan di dalam hidup saya juga. Amin, saudara. Oleh karena itu, jangan biarkan aja. Mau dibilang orang, alah itu begini, gini dulu, alah itu begini dulu. Ya udah, biarkan saja. Kita sudah membahas tadi di Mazmur, saudara. Sebab Tuhanlah yang akan turun dan mengangkat kita, anak-anaknya. Dan Tuhan yang akan menghakimi orang-orang yang mengatakan Anda tidak, yang menyerang Anda, yang mengatakan Anda tidak. Sebab Tuhan Yesus ada bersama Bapak Ibu dan bersama saya. Oleh karena itu, ingat saja, sungguh ku percaya, seperti lagunya tadi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tahu dan melihat kondisi hati kita masing-masing, saudara. Tuhan Yesus itu tidak bisa Anda tipu-tipu. Tuhan Yesus itu tidak bisa Anda inikan. Bukan berarti Anda bilang Tuhan, Anda masuk surga. Tidak. Tuhan Yesus tidak itu yang dia lihat. Walaupun Anda bilang Tuhan, itu membawa Anda masuk surga. Tidak. Tetapi hati Anda, hati sanubari kita, hati sanubari yang paling dalam, itulah yang Tuhan lihat. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar berseru, berharap, dan selalu ingin menyenangkan hatinya? Maka disitulah Roh Kudus akan hadir di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu, apapun yang Bapak Ibu ucapkan, doa-doa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan apa doa Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan itu melihat dan mendengar, dan Dia tahu, dan Dia selalu ada bersama kita kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Walau 1000 rebah, seperti lagunya. Walau 1000 rebah di kiriku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
haleluya. Saya sangat diberkati saudara dengan lagu-lagu pujiannya, dengan renungan firman Tuhannya, dan dengan 33 kriteria seorang prajurit Kristus yang sudah kita bahas. Oleh karena itu tetap semangat, tetap sukacita apapun masalah Anda. Ingat, kita masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita di pagi hari ini. Tetap semangat di pagi hari ini. Oke saudara, kita lanjut video kita berikutnya. Yang penting jangan lupa di like dan subscribe agar tidak pernah ketinggalan video-video terbarunya. Kita tetap memuji-muji Tuhan, walau kita diserang, walau kita dijatuhkan, walau kita dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ingat, saya tetap fokus sama Tuhan, itu aja. Saya tetap fokus sama Tuhan, itu aja saudara. Orang-orang yang mengatakan Anda, Bapak Ibu, doakan saja. Doakan saja. Amin saudara, tetap semangat dan tetap sukacita. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya.